Halo Tribuners, kembali lagi di Sport Corner bersama saya Claudia Noventa yang pastinya nggak sendirian karena ditemani oleh rekan saya. Niken. Ya, karena sebelum-sebelumnya nih kita ditemani oleh cowok-cowok nih bahas soal Liga Inggris, panasnya Liga Italia. Sekarang kita mau geser nih ke kubunya bulu tangkis yang juga nggak kalah menarik untuk dibahas ya, Mas. Ya, Pak ya. Karena juga kali ini di kubu badminton ini ada beberapa turnamen yang malah berentetan nih dari Thomas Uber Cup sama SEA Games ya. Nah, kita akan mengulas soal gimana sih persiapannya dari tim bulu tangkis sendiri, Mbak, kalau menurut Mbak Niken. Kalau dari kubu Indonesia yang dipersiapkan kan deket-deket ini kan Piala Thomas dulu ya. Piala Thomas dulu menurut aku sih kalau secara target sih jelas yang Thomas itu pasti targetnya pengen juara lagi karena sebelumnya juara bertahan kan. Terus kalau yang menarik ini di Ubernya Mbak, karena di Uber itu nurunin pemain muda gitu. Ya, di Thomas dan Uber ini apalagi nih serunya karena banyaknya pemain muda yang bakal diturunkan ya. Meskipun kayak gitu nih banyaknya pemain muda nggak membuat kualitas dari tim Indonesia juga menurun. Karena menurut PBSI mereka menyatakan bahwa pemilihan para pemain muda juga nggak sembarangan ya, Mbak ya. Iya, karena menurut Rioni Mainaki selaku Kabid Binpres PBSI, dia optimis meskipun Uber nanti diisi dengan pemain muda, tapi pemain muda itu diberi kesempatan untuk menguji kemampuannya, dan terlebih lagi separuhnya itu udah pernah berlaga di BATC Februari lalu dan juara juga. Jadi di final ya? Final. Jadi ini bukan asal pilih sih dari PBSI, Bang. Ya, tadi BATC Badminton Asian Team Champion ya. Ya, betul. Karena para pemain muda yang dipilih untuk terjun nih di Thomas dan Uber memang juga nggak sembarangan karena sebelumnya juga udah berlaga ya. Selain itu juga dilihat dari pengalamannya mereka pasti nggak main-main, dan si Rioni ini juga mengungkapkan bahwa target mereka aja sekarang tembus ke semifinal ya. Jadi kita juga harus menantikan nih pada gelaran Thomas dan Uber yang akan digelar pada 8 sampai 15 Mei nanti. Kemudian dilanjut langsung nih di SEA Games, yaitu ada peregu dan perorangan ya, Mbak ya, yaitu pada 16 sampai 18 Mei untuk yang tim dan juga untuk yang perorangan pada 19 sampai 22 Mei. Oke, kalau mulai di Piala Thomas, timnya sih nggak jauh beda dari edisi di tahun lalu. Karena masih ada Ahsan Hendra, seniornya di ganda putra, terus sama ada Fajar Alfian sama Rian, terus masih ada Kevin meskipun nggak ditemani Markus. Iya, betul nih. Karena Markus masih cedera ya, dan sedang meskipun sekarang udah pemulihan tapi belum dipastikan belum bisa tampil nanti ya di Thomas dan Uber Cup. Tapi si penggantinya Markus sendiri yaitu pasangan Kevin juga sekarang masih menjadi tanda tanya besar nih, siapa sih yang akan menggantikan Markus untuk jadi pasangan Kevin. Tapi Sigit Budiarto selaku pelatihnya Kevin dulu di PB Jarum itu mengaku kalau Kevin itu sebenarnya bisa dipasangin ke siapa aja, Mbak. Karena pada dasarnya Kevin itu kan playmaker. Betul. Jadi bisa main di depan dan bisa ngatur permainan. Makanya Kevin itu nanti mau sama aja masuk deh kayaknya. Betul, apalagi dia juga ranking 1 dunia kan. Jadi kalau untuk adaptasi lah. Betul, kalau memimpin atau menggiring juniornya juga pasti akan lebih mudah ya kalau bersama Kevin juga. Pengalaman berbicara. Ya, betul. Tapi juga sampai sekarang PBSI juga belum memutuskan ya untuk siapa nih. Bahkan ada rumor-rumor gitu, Mbak, satu nama atau siapa juga belum ada. Sejauh ini sih nggak ada ya, Mbak. Karena yang Sigit katakan itu ya Bagas Fikri itu juga bisa, mungkin Ahsan juga bisa, ya tergantung nanti pas mainnya siapa yang bakal dipasangkan. Peluangnya juga masih terbuka ya untuk siapa aja nanti ya. Mungkin aja bakal ada nama baru ya. Kita menarik banget nih untuk menantikan. Kalau tadi udah dari susunan dari tim Thomas, sekarang tim Ubernya ada siapa aja nih yang katanya lebih banyak pemain baru ya ketimbang di Thomas ya? Iya. Kalau pemain yang paling menonjol yang baru aja ikut BAC kemarin itu Komang Ayu. Karena dia habis ngelawan unggulan pertama asal Jepang namanya Akane Yamaguchi. Dia itu performanya itu cukup kasih perlawanannya maksimal buat Akane. Jadi bisa bikin pusing ya untuk pemain junior ya, si Akane aja dibikin pusing ya. Makanya menarik nanti aksi dari Akane nanti. Terus sama
ada pasangan dari Nita Lani yang dulunya itu jadi penentu kemenangan juara di BATC yang bakal diturunin juga kayaknya. Apalagi Nita jadi kapten tim Uber sekarang. Oh iya betul. Kalau tadi di tim Thomas masih ada Hendra yang nama senior yang menjadi kapten tim ya. Sekarang kalau di tim Uber nama baru ya berarti. Nama baru, pemain muda. Terus di Uber sendiri masih nurunin Jessita yang dulunya ikut Piala Uber juga dan sekarang diturunin lagi. Terus kemarin Jessita juga sempat numbang poin di BATC. Ini jadi tim Uber ini sebenarnya apa ya, menarik dinanti juga aksi-aksinya nanti. Ya, jadi kalau tim Uber seniornya tuh mungkin kalau dilihat dari susunannya tuh masih Jessita ya. Kalau yang lain kan nama baru nih. Sama Nita. Oh ya, sama Nita ya. Ya betul. Tapi kalau di tim Thomasnya mungkin lebih banyak ya nama-nama yang nggak asing ya untuk pada di tim Thomas pada musim ini ya. Nah, itu kan alasannya kenapa sih kenapa banyaknya pemain muda nih? Selain karena performa mereka nih yang memang apik dan juga menonjol waktu BATC kemarin, tapi alasan lainnya PBSI nurunin pemain muda itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih selain menunjukkan kemampuannya, tapi mereka juga diberi kesempatan dan terlebih sekarang kan SEA Games, ya agendanya kan mepet banget. Terus akhirnya PBSI membagi data pemainnya supaya ya tetap kasih performa maksimalnya. Ya, jadi emang regenerasi ya berarti ya, karena juga ada beberapa pemain yang katanya cedera juga. Jadi emang bukan mau nggak mau, tapi emang mungkin juga ini saatnya ada nama-nama baru yang akan meneruskan. Mungkin juga lebih baik daripada senior-senior. Jadi kita emang patut nantikan dan berikan dukungan ya pada Thomas dan Uber nanti ya. Itu digelar di mana, Mbak? Di Bangkok, Thailand. Ya, betul. Nah, selain kita harus menantikan Thomas dan Uber Cup, tapi kita juga harus menantikan ini SEA Games 2022 yang akan digelar di Hanoi, Vietnam, yang nggak kalah seru pastinya. Dan tadi kan udah sekuatnya dari Thomas dan Uber di SEA Games sendiri, karena mepetnya jadwal juga pasti skuadnya berbeda ya, Mbak. Untuk berbeda banget. Ini ya, ada siapa aja nih, Mbak? Di tim putra ada Chico, ada Christiana Dinata, ada yang baru aja juara ganda putra Pramudia sama Yeremia. Terus ada juga ganda putra yang jadi andalan itu Leo sama Daniel. Itu yang paling mencolok karena mereka adalah sebagian alumni dari gelaran BATC yang tembus ke final waktu itu. Betul. Chico apalagi kemarin baru aja peraih medali perunggu di BAC. Jadi performanya lagi naik-naiknya nih, Mbak. Jadi menarik nanti juga sih meskipun masih muda-muda. Iya. Terus kalau di tim putri ya? Tim putri itu masih ada pemain senior, masih ada Apriani. Di sini Apriani pasangannya baru. Ya. Sama Fadia. Sebelumnya Fadia ini pasangan sama Ripka. Terakhir mereka tanding bareng itu di BAC kemarin. Iya, dipecah ya akhirnya dipecah. Terus akhirnya Apri sama Fadia dan Ripka sama Feby. Itu pemain senior-seniornya. Yang lain kayak tunggal putri itu ada Georgie di tunggal putri, terus sama Putri KW, sama Stefani dan Saifi. Itu kalau di tunggal putri. Tapi mereka ini juga membawa juara tim putri di BATC, jadi nggak bisa diremehin gitu aja sama tim lain. Iya, betul. Nah, kalau dilihat memang BATC ini kemarin tuh pertandingan cukup mempengaruhi ya, karena sekarang nama-nama yang dikeluarkan oleh PBSI memang kayak hasil seleksi gitu, karena mereka mampu nih mengatasi lawan-lawan mereka di BATC, terus habis itu diturunkan lagi di Thomas Uber dan juga SEA Games selanjutnya. Karena SEA Games memang pertandingannya juga nggak main-main, karena pertandingan terbesar se-Asia Tenggara nih. Siapa yang nggak mau untuk meraih medali emas kan? Jadi memang PBSI milihnya juga memang nggak asal dan sembarangan meskipun para pemain baru. Jadi patut dinantikan dan nggak boleh diremehkan juga ya kekuatannya ya. Lebih di SEA Games itu PBSI juga ngasih target 3 emas. Wah, tinggi ya? Iya, lumayan tinggi. Jadi menarik dinanti. Aduh, betul. Nah, kalau ngomongin tadi udah tim dari kubu Indonesia, gimana nih kalau dilihat dari persaingannya dengan kubu lawan nih? Kalau lebih ke Uber, waktu itu kan yang deket-deket ini Piala Thomas sama Uber. Ya. Kalau dari tim Uber sendiri ada target yaitu tembus ke semifinal. Ya. Karena mengingat waktu edisi sebelumnya tim Uber hanya mampu sampai ke perempat final. Ya. Karena waktu itu gagal ke semifinal gara-gara dikalahkan oleh Thailand. Dan lawan terberatnya sih sebenarnya kalau di grup ya, grupnya itu kebetulan sama Mbak kayak edisi musim lalu ya. Ya. Jadi ya mungkin kurang lebih udah tahu lah tentang kualitas
lawan. Terus akhirnya yang jadi lawan paling berat kayaknya Jepang. Jepang lagi ya, karena memang Jepang dari dulu juga memang tetap menjadi. Nah, menariknya nih kalau dilihat dari grup sendiri kan, Thomas akan bertemu dengan lawan-lawan yang cukup berat nih, yaitu Singapura, Thailand, dan Korea. Sedangkan Uber sendiri akan bertemu dengan Prancis, Jerman, dan Jepang ya. Nah, kalau dilihat dari beberapa kandidat-kandidat lawan nih dari grup sebelah ini yang paling kuat nih yang mana nih, Pak? Yang paling kuat ya Korea sih kalau kata aku. Timnas satu grup dengan Singapura, Thailand, dan juga Korea. Sedangkan Uber nih, yaitu tadi lawan terberat. Jepang, Jerman, dan juga Prancis. Meskipun Jepang terlihat lawan terberat, tapi Jerman dan Prancis juga bisa diremehkan juga sih. Cuma kalau lihat dari ranking segala macam, emang Indonesia lebih unggul. Cuma kejutan bisa terjadi ketika pertandingan. Sepertinya Singapura itu juga lawan yang berat, Mbak. Korea itu juga lawan berat. Jadi bukan hanya fokus ke Thailand aja, karena Bagas Fikri aja yang juara All England waktu itu di Korea Open atau enggak Korea Master, kayaknya kalah dengan ganda putra Korea, dan itu patut diwaspadai juga Korea, bukan hanya Singapura. Meskipun Singapura ada Loh Ken Yew yang jadi unggulan di tunggal putra, tapi tim Thomas patut maksimal tadi. Iya, apalagi juga dari tim kubu Thomas nih sudah mendapatkan cywar nih dari kubu lawan, yaitu Lee Jiajia. Yang dia juga mengatakan berambisi untuk mengalahkan Jojo dan Ginting demi mendapatkan medali emas di Thomas nanti kan. Iya, Lee Zijia ini kan unggulan Malaysia. Unggulan Malaysia, sayangnya di penyisihan grup nanti belum ketemu mereka. Harus lolos dulu baru ketemu kemungkinan. Nah, Lee Zijia ini agak takut sama Jojo sama Ginting karena termasuk unggulan dari Indonesia kan. Dan Lee Zijia bilang kalau kunci untuk mengalahkan Indonesia ya harus melewati Jojo sama Ginting dulu. Gitu. Walaupun belum ketemu nih di babak penyisihan, malah dia sudah mempersiapkan diri ya untuk bertemu Jojo dan Ginting. Bahkan Lee Zijia udah punya bekal abis ngalahin Jojo di BAC. Jadi dia kayak, udah satu langkah dulu nih, udah bisa sombong nih, tapi belum ketemu Ginting ya. Makanya dia ngomong kalau mau medali emas ya harus ngalahin Jojo dan Ginting dulu. Ya, semoga ketemu ya nanti ya. Patut dinantikan. Bahkan Lee Zijia juga mengatakan bahwa dia kan sebelumnya juga sudah pernah bertemu ya atau menjajal kekuatannya Ginting dan Jojo ya, dan menurutnya mereka berdua adalah bukan lawan yang mudah karena sudah bertemu berkali-kali bahkan. Kan head to head sama Jojo aja, Jojo masih unggul dia. Nah, betul. Makanya itu dia kayaknya bukan dendam ya, dia kayak punya ambisi tersendiri untuk mengalahkan Ginting dan Jojo pada Thomas nanti. Sementara itu kalau dilihat nih dari peluang pertandingan perdana nih Mbak ya, karena Thomas akan bertemu dengan Singapura, sedangkan Uber akan bertemu dengan Prancis ya. Itu gimana? Kalau dari Uber dulu deh. Kita lihat di Uber, kalau berkaca edisi sebelumnya, mereka bisa mengatasi itu dengan baik. Mereka unggul, bahkan kalau nggak salah 4-1 dari Prancis. Jadi kemungkinan itu jadi model baik juga buat mereka untuk menatap pertandingan perdananya. Terlebih kan pemain muda mungkin masih jarang terekspos di YouTube atau manapun tentang gimana sih gaya permainannya, gimana sih cara bermainnya, strateginya segala macam. Mungkin itu akan menjadi kejutan bagi tim-tim lawan. Betul, gitu. Itu juga jadi keuntungan kita sendiri ya. Mereka belum tahu nih strategi dari pemain-pemain yang junior nih kayak gimana. Mungkin aja mereka malah akan kayak menggampangkan atau gimana ya kan, karena nama-nama baru nih, bukan nama-nama senior ya. Jadi memang mereka harus waspada meskipun mereka di ranking memiliki unggulan di urutan ke-43, sedangkan di ganda putrinya mereka memiliki pemain yang berada di urutan ke-30 ya kalau menelisik dari ranking BWF. Nah, sementara itu kalau dilihat dari tim Thomas nih, mereka perdana akan menghadapi Singapura tuh gimana nih? Pastinya yang yang patut diwaspadai ya satu pemain tadi ya, yaitu Loh Ken Yew ya. Itu sebenarnya ya jadi salah satu pertandingan yang patut dinanti karena Loh ini kan salah satu unggulan Singapura. Jadi di partai tunggal itu nanti menarik dinanti apakah jadi pertandingan kunci atau apa, atau di awal malah ya itu menarik dinanti sih.
Apalagi kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya yaitu di Badminton Asian Team Champion kan mereka juga sempat bertemu ya, yaitu antara Chico yang menjadi kapten dan juga si Loh ya, dan itu dimenangkan oleh Loh ya. Tapi saat itu kan Indonesia menurunkan Chico. Ya, kali ini Indonesia akan menurunkan pemain yang berbeda. Mungkin bisa Jojo, Ginting, atau Vito, atau justru yang lain. Iya, jadi mungkin pembalasan dendamnya untuk pemain lain bisa nih tersampaikan pembalasan dendamnya Chico ya. Karena kemarin sempat kalah, mungkin aja bisa dibalaskan dengan pemain lainnya ya. Betul. Berarti kalau secara keseluruhan Indonesia bertemu Singapura dan Prancis mungkin kemungkinan juga masih bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya harusnya ya. Kalau pertandingan perdana sih bisa, Mbak. Iya, apalagi kalau di Thomas sendiri kan masih ada Korea yang mungkin akan lebih sulit untuk ditangani, dan juga di Uber sendiri masih akan ada Jepang nih. Jadi kalau di laga perdana ini nggak mendapatkan poin yang baik, mungkin akan sedikit sulit ya untuk nanti menghadapi lawan-lawan selanjutnya. Nah, kita sekarang bahas ke jadwal aja nih, Mbak. Jadwal lengkapnya nih antara Thomas dan Uber Cup 2022. Oke, kalau Piala Thomas sendiri, sebenarnya baik Thomas atau Uber sih barengan. Partai perdana mulai pada Minggu 8 Mei 2022. Sedangkan untuk order of play, Uber bakalan main lebih dulu. Uber nanti bakalan main jam 9, sedangkan si Thomas main jam 2 siang. Jadi jadwal lengkapnya nih babak penyisian grup Piala Thomas dan Uber nih dari Thomas sendiri Minggu 8 Mei pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia akan melawan Singapura, terus dilanjutkan pada Senin 9 Mei 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia akan melawan Thailand, terus juga pada Rabu 11 Mei 2022 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia akan melawan Korea. Kalau di Uber Cup, mulai Minggu 8 Mei 2022, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, Indonesia akan melawan Prancis. Langsung dilanjutkan pertandingan kedua, Selasa 10 Mei 2022, jam 9 pagi. Sama kayak kemarin, Indonesia akan melawan Jerman. Lanjut hari Rabu terakhir, 11 Mei 2022, 9 pagi Indonesia melawan Jepang. Betul, jadi patut dinantikan ya. Dan keduanya bisa disaksikan di mana nih, Mbak? Di iNews TV. Ya, belum tribunnews.com ya. Belum, iNews ya. Di YouTube-nya Tribunnews, nonton aja Sport Corner dan juga Super Sport ya. Nah, kayaknya itu dulu nih yang bisa kita bahas soal panasnya dari kubu bulu tangkis atau persiapan mereka nih menjelang Thomas dan Uber dan juga SEA Games yang memang patut kita nantikan. Nanti apa ada yang mau dibahas yang lain, Mbak? Kita lihat pertandingan dulu. Iya, betul. Kita lihat pertandingan ini dulu kali ya. Nanti kita akan mungkin setelah Thomas dan Uber selesai, kita mungkin bisa bahas soal squad yang di SEA Games nih. Karena tadi kan kita baru singgung sedikit ya soal squad-squadnya yang berbeda dari Thomas dan Uber. Mungkin kita akan lebih dalam lagi kalau sudah dapat hasil dari Thomas dan Uber ya. Betul. Oke deh Tribuners, itu dulu yang bisa kita bahas nih pada pekan ini. Kita akan kembali lagi pada pekan depan yang nggak kalah menarik ya, Mbak? Saya Claudia Noventa. Saya Niken. Sampai jumpa di Sport Corner pekan depan. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.